informasi dari kelompok 5 dengan judul Dadah! Apa sih yang disebut dengan Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE? UU ITE merupakan pengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan juga transaksi elektronik serta aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan penyimpangan yang menembus pada pelanggaran teknologi dan juga informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau disebut UU ITE, disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Dan perbuatan yang dilarang UU ITE. Manfaat UU ITE untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjalin kepastian hukum masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang ketiga, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keempat, salah satu upaya pencegahan banyak kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang kelima, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Perbuatan yang dilarang UU ITE. Yang pertama, menyebarkan video asusila. Yang kedua, judi online. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman. Yang kelima, berita bohong. Dan yang terakhir, teror online dan lain-lain. Masih melaksanakan UU ITE dalam kehidupan sehari-hari seperti semua transaksi dan juga sistem elektronik serta perangkat pendukung melalui penegak hukum. Yang kedua yaitu masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Yang ketiga ialah peningkatan potensi pariwisata melalui e-tourism dengan mempermudah penggunaan teknologi dan juga informasi. Trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat seperti pembuatan konten, edukasi dan juga lain-lain tentang kayak motivasi hidup dan juga lain-lain. Yang terakhir adalah produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, pasal-pasal penting dalam Undang-Undang ITE yaitu yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran informasi dan melanggar kesusilaan. Yang kedua, pasal 27 ayat 4 penyebaran nama baik melalui media elektronik. Yang ketiga adalah pasal 45 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap hak cipta atau hak yang terkait. Yang keempat ialah pasal 51 ayat 2 tentang tindak pidana penyebaran konten yang melanggar norma agama atau kesusilaan. Yang terakhir ialah yang kelima yaitu pasal 54 tentang penyimpangan dan data elektronik. Apa sih dampak positif dan dampak negatif UU ITE? Dampak positif UU ITE. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, salah satu upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang keempat, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai kejahatan dunia maya. Dampak negatif UU ITE. Membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Yang kedua, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE. Bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Yang ketiga, menjadi instrumen sebagai kelompok dalam rangka balas dendam bukan menjadi senjata untuk menembak lawan politik. Yang keempat, kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal mutakhir menjadi beragam bahkan bertolak belakang. Yang terakhir, memicu keresahan dan perselisihan masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Terima kasih, cukup sekian itu penjelasan dari sebuah undang-undang informasi dan juga transaksi elektronik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.